Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjelaskan teori ini, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Kismaratul Jannah dan rekan saya Nurus Silviana. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan dalam perubahan. Manajemen perubahan menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. J. Winardi 2004, manajemen perubahan adalah upaya atau usaha yang ditempuh oleh manajer untuk mengatur dan mengelola perubahan yang efektif, di mana diperlukan pemahaman mengenai motivasi dan kepemimpinan. Yang kedua, menurut Bennett P. Lyons dan Catherine P. Rea 2003, manajemen perubahan adalah pendekatan untuk merencanakan, mendesain, mengimplementasikan, mengelola, mengukur, dan mempertahankan perubahan di mana pekerjaan dan bisnis proses. Yang ketiga, menurut Nauheimer 2009, manajemen perubahan adalah suatu pendekatan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi kepada kondisi masa depan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu komponen pada manajemen perubahan. Peran dan fungsi dalam manajemen perubahan sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan perusahaan, terutama dalam mengimplementasikan sistem baru untuk mencapai visi strategis perusahaan. Secara umum ada 8 komponen pada manajemen perubahan. Yang pertama, tujuan perubahan. Tujuan manajemen perubahan yang menjadi dasar dari perubahan di dalam organisasi atau perusahaan, di antaranya yang pertama, untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal serta di lingkungan internal. Yang ketiga, untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Selanjutnya yaitu aspek strategis yang perlu diubah. Yang pertama, pola pikir. Kedua, tradisi yang ada di perusahaan. Ketiga, strategi perubahan yang diterapkan. Yang keempat, sumber daya. Kelima, manajer perubahan. Keenam, agent of change. Yang ketujuh, organisasi. Dan yang terakhir, target audiens yang pasti. Dan selanjutnya, pengembangan dan proses perubahan. Beberapa kendala sekaligus tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kepemimpinan transisi atau kepemimpinan manajemen perubahan di era transformasi digital. Yang pertama, budaya. Budaya adalah kendala sekaligus tantangan pertama yang harus dihadapi dalam kepemimpinan masa transisi dalam era transformasi digital dalam perusahaan. Budaya yang dimaksud dalam hal ini adalah kebiasaan lama yang sudah mengakar dan sudah menjadi tradisi lama dalam perusahaan. Yang kedua, dukungan pemimpin. Hal ini sebenarnya masih berkaitan dengan budaya, hanya saja dalam hal ini kendala yang dihadapi tantangannya dari para pemimpin. Di beberapa perusahaan atau organisasi, banyak yang sudah akrab dengan aktivitas browsing, chatting, dan email atau bentuk lain dari perkembangan teknologi yang dipakai sehari-hari. Tidak akan terjadi apabila pemimpinnya sendiri menolak untuk menjalankannya.
Nah, penolakan ini misalnya dianggap mengeluarkan biaya atau anggaran yang besar, atau efeknya biasa tidak sebesar jika pekerjaan itu dikerjakan dengan konvensional. Yang ketiga, sumber daya manusia. Perkembangan teknologi bergerak sangat cepat seiring kebutuhan transformasi digital selain lini ini. Jika dalam perusahaan atau organisasi mengalami kesusahan dalam mengoptimalkan orang-orang dalam perusahaan untuk menjalankan transformasi digital, maka perusahaan harus punya ketegasan untuk dapat mempekerjakan orang-orang di luar perusahaan dengan kemampuan dan keterampilan yang mendukung dengan sistem yang sudah ditentukan dalam menjalankan transformasi digital. Yang keempat, masalah keamanan. Walaupun transformasi digital sudah mencapai salah satu prioritas sebagai sebagian besar perusahaan dan organisasi, tingkat kesadaran atau pentingnya sistem keamanan masih relatif rendah. Tingginya kekhawatiran banyaknya penyelewengan dan keamanan informasi yang disebabkan kesalahan manusia atau menyalahgunakan kemampuan karyawan dalam mengelola sistem transformasi digital. Dengan cara begitu, solusi terbaik adalah dengan mengawasi sistem dengan sistem keamanan menjadi perhatian utama dan disusun strategi keamanan preventif yang tepat. Yang terakhir, yang kelima, kerjasama antar departemen. Dalam suatu perusahaan transisi harus memerlukan kolaborasi atau kerjasama, itu sangat penting. Transformasi dan keterbukaan informasi membawa kemudahan dalam bekerja sama, tapi terkadang proses informasi dan kerjasama tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Tentunya terkendala ada permasalahan yang ditimbulkan seperti perbedaan kewenangan, izin, dan permasalahan lainnya. Untuk masalah ini harus menjadi jalan terbaik. Dengan cara menghadapinya seiring waktu berjalan akan diketahui efek dan titik permasalahan dan agar dapat diselesaikan bersama-sama. Sekian dari presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.